Yahoo minasan, welcome back again with Mimin di sini. Heboh ya, Hunter x Hunter episode 160 minggu lalu yang Mimin terbitkan, di mana akhirnya kita bisa berjumpa kembali dengan Hisoka melawan Chrollo. Gilanya lagi, mereka itu duel sampai ada salah satu dari mereka yang is dead. Sayangnya di episode 160 versi channel Kuceluk ini kemarin kentang di endingnya. Jadi, apakah di episode 161 ini akan kentang lagi? Well, entahlah. Moga aja sih kagak. Jadi, tanpa Mimin banyak ngemeng lagi, yuk let's go saja ke konten. Di episode sebelumnya, Chrollo Lucifer menjelaskan kepada Hisoka tentang bagaimana dirinya bisa menggunakan banyak nen sekaligus. Bahkan Chrollo secara tidak langsung juga telah mengakui Hisoka kalau dirinya adalah orang yang sangat kuat. Bagaimanakah respon Hisoka terhadap penjelasan Chrollo Lucifer? Bisakah dia paham dan juga bangga karena telah diakui? Jawabannya ada di episode ini. Kayaknya sih. Cerita dimulai dengan menampilkan Chrollo yang mengambil bookmark miliknya dari buku Bandit Script miliknya. Hisoka tersenyum melihat hal itu karena dia sangat penasaran akan rencana apalagi yang akan dilakukan oleh Chrollo. Chrollo pun mulai angkat bicara lagi guys, kalau tiap kemampuan Nen punya kelemahan dan keuntungannya masing-masing. Karena lagi-lagi bubble text sangat padat, Mimin bawa kalian ke poin-poin yang sebenarnya dijelaskan oleh Chrollo Lucifer. Semoga saja mudah untuk dipahami ya. Nek sulit ya wes trimo nasib, karena pertarungan Hisoka melawan Chrollo emang sangat seru. Saking serunya, bikin kepala mumet juga mikirin jurus-jurus yang dijelaskan sang ketua Gene Ryodan ini. So, let's go ke poin-poin utamanya. Yang pertama, Chrollo Lucifer orang yang sangat hati-hati. Yaps, tepat sekali. Di sini guys, Chrollo menjelaskannya sendiri yang intinya kalau sebenarnya pemanfaatan kekuatan Nen itu tergantung dari orangnya sendiri. Kalau pengguna Nen bisa memanfaatkan keadaan yang menguntungkan atau tidaknya dalam pertarungan itu harus selalu memikirkan beberapa aspek. Misalnya nih ya, di mana lokasi pertarungan? Yang artinya lokasi tempat dia bertarung itu menguntungkan baginya atau tidak. Lalu, siapa musuhnya? Yang artinya harus minimal tahulah kemampuan Nen apa yang dimiliki oleh musuh. Dan pertarungannya ada tim atau tidak, alias saat bertarung hanya sendirian atau dibantu oleh orang lain. Nah, aspek-aspek seperti itu adalah hal yang sangat wajar diprioritaskan oleh seorang yang memiliki kemampuan Nen. Tapi, dari semua hal itu, Chrollo Lucifer adalah pengecualian guys. Dia memang selalu memikirkan tiga aspek tersebut. Tapi, dia juga punya keuntungan yang tak dimiliki oleh orang lain, yaitu buku Bandit Secret. Di mana, dengan berbagai kombinasi kekuatan yang bisa dia keluarkan lewat buku tersebut, dia akan memikirkan semua kemungkinan yang ada yang bisa dihasilkan dari kekuatannya, agar bisa yakin kalau dialah yang akan menang dalam tiap pertarungan. Bahkan, Chrollo Lucifer tak segan-segan untuk tetap menunggu tak tergesa-gesa dalam battle sambil berpikir semua planning yang ada dalam waktu yang sangat lama jika itu memang diperlukan. Dengan kemenangan dalam pertarungan sebagai jaminannya. Wow, pantas aja ya si the best psycho ini jadi pimpinan Gene Ryodan. Yang kedua, Hisoka masih bisa tersenyum menganggap Chrollo terlalu membual. Well, memang kata-kata membual adalah dari Mimin pribadi, tapi cobalah lihat perkataan Hisoka yang dia tak terlalu peduli akan apa yang diucapkan oleh Chrollo Lucifer mengenai planning, kehati-hatian, dan bla bla bla. Hisoka hanya ingin menunjukkan kekuatannya pada Chrollo, sampai dia bisa membuktikan kalau dirinya lah yang terkuat dengan membuat Chrollo bertekuk lutut padanya. Bagi Hisoka hal itu seperti candu baginya guys. Ya anggap aja layaknya Hisoka memperlakukan Gon Freaks, di mana Hisoka membiarkan Gon sampai tumbuh menjadi matang agar bisa dinikmati. Kata dinikmati di sini artinya dalam battle loh bosku. Jadi jangan berpikir kemana-mana. Yang ketiga, lagi-lagi muncul ability baru. Ternyata Chrollo Lucifer masih menunjukkan kekuatan baru lainnya di hadapan Hisoka. Kekuatan Nen ini bernama Order Stamp, semacam stempel yang punya kekuatan kalau stempel ini dicapkan ke boneka, maka boneka tersebut bisa hidup dan mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Chrollo Lucifer. Walaupun perintahnya tidak bisa sekompleks Black Voice, dan Order Stamp juga tak bisa digunakan pada manusia. Harus benar-benar boneka ataupun benda yang memiliki kepala sampai kaki, dan tentu saja tak bernyawa. Masih bingung ya? Slow, nanti bakalan nyambung kok. Kalau kamu bingung sekarang itu wajar, karena Hisoka aja saat dijelaskan ini sama Chrollo Lucifer kelihatan berpikir sangat keras alias mumet.
Yang keempat, perpaduan kekuatan yang ekstrim. Nah, tak cukup hanya menunjukkan Order Stem, Chrollo pun memulai aksinya lagi dengan menunjukkan pada Hisoka sebuah kekuatan Nen yang pernah dia lihat saat masih menjadi bagian Genei Ryodan. Kekuatan ini adalah Gallery Effect. Yaps, jika kalian masih ingat saat kejadian yang terjadi di anime ketika Genei Ryodan mengacaukan pelelangan barang-barang berharga ya. Hampir semua barang-barang berharga telah diduplikasi oleh kemampuan Gallery Effect. Kekuatan ini sangatlah gila karena bisa membuat duplikat apapun dengan kekuatan Nen. Mau itu makhluk hidup ataupun benda mati. Gallery Effect ini bisa mengcopy pastenya. Cuman minusnya Gallery Effect tak bisa membuat kopian dari hasil makhluk hidup punya nyawa alias hidup. Kalau bingung gampangnya begini, jika Gallery Effect digunakan pada manusia yang masih punya nyawa, tetap saja hasil copy pasteannya hanyalah manusia yang tak bernyawa sama sekali. Dan bingo, inilah yang Chrollo maksud dengan boneka saat dirinya menjelaskan tentang kekuatan Order Stem. Sampai sini paham kan? Jadinya, Chrollo menggunakan kekuatan yang dipinjam dari Kortopi, yaitu Gallery Effect, untuk membuat duplikasi manusia tak bernyawa. Lalu, dia menggunakan Order Stem untuk menghidupkan manusia tak bernyawa tersebut sebagai bonekanya. Dan, yang jadi bikin menarik adalah, tak ada batas penggunaan Order Stem. Selama ada boneka yang bisa distempel, maka bisa disebut, Chrollo punya pasukan sendiri tanpa emosi yang siap mati untuk dirinya. Contoh awalnya pun udah ditunjukkan oleh Chrollo di sini dengan membuat duplikasi dari mayat sang juri yang tergeletak. Lalu kepalanya distempel dengan Order Stem. Celing, kemudian otomatis duplikasi sang juri tersebut hidup dan siap mematuhi segala perintah yang simpel-simpel yang diberikan oleh Chrollo. Minusnya, boneka hidup ini akan otomatis tak aktif begitu kepalanya terpisah dari anggota tubuhnya. Dan contohnya pun sudah diperlihatkan oleh Hisoka di sini. Yang kelima, kekuatan baru lagi yang tak kalah gilanya. Serunya tak berhenti di Order Stem dan Gallery Effect ya. Karena Chrollo masih menunjukkan kekuatan barunya lagi guys kepada Hisoka yang akan ikut digunakannya juga di sini. Nama kekuatan ini adalah Convert Hand. Ketika kekuatan ini aktif, maka kedua telapak tangan Chrollo akan memiliki sebuah tanda anak panah. Layaknya penunjuk arah itu loh. Kegunaan kekuatan ini adalah jika tangan kanannya digunakan untuk menyentuh orang lain, maka orang tersebut akan berubah wujudnya menyerupai Chrollo Lucifer sepenuhnya. Sedangkan kalau Chrollo menyentuh orang lain dengan tangan kirinya, maka wujud Chrollo sendiri akan berubah menjadi wujud yang dia sentuh. Muke gile, bisa jadi intel yang luar biasa nih. Misal nih ya, Mimin punya kekuatan ini. Hal pertama yang Mimin lakuin adalah menyamar jadi pacar Ariel Tatum. You know lah what I mean. Oke, fokus lagi ke kekuatan Convert Hand. Ya, selain menyentuh dengan salah satu tangan, jika kedua tangan Chrollo menyentuh orang lain secara bersamaan ya, tangan kanan dan tangan kiri secara bersama-sama, maka Chrollo dan orang tersebut akan bertukar wujudnya. Latihan Nen yuk. Yang keenam, dua ability yang hampir serupa. Nah, dua kekuatan Nen yang ditunjukkan oleh Chrollo yaitu Gallery Effect dan Convert Hand sebenarnya punya tujuan untuk mengelabui Hisoka agar Chrollo bisa membunuhnya dengan memanfaatkan kemampuan kedua ability yang sangat berguna sebagai pengalih perhatian ini. Bahkan Mimin bisa bilang ya, dengan hanya dua kemampuan ini saja bisa membuat gonjang-ganjing dunia Hunter x Hunter jika Chrollo memanfaatkannya untuk meruntuhkan suatu negara. Ya bisa dibilang Gallery Effect dan Convert Hand jika ada di dunia nyata, perang dunia ketiga bisa terjadi. Yang ketujuh, fakta mengerikan ability Sun and Moon. Sebelum Chrollo Lucifer mengakhiri siraman ilmu yang ditujukannya pada Hisoka guys, dia kembali menjelaskan fakta yang cukup membuat kaget bagi seluruh fans Hunter x Hunter, yaitu tentang kekuatan Nen Sun and Moon yang dimiliki oleh Chrollo Lucifer juga termasuk dalam kekuatan yang dicuri olehnya. Dia mendapatkan kekuatan ini dari tetua Meteor City. Tapi yang jadi fakta mencengangkannya adalah tetua Meteor City sudah meninggal. Sedangkan dijelaskan di sini, kalau pengguna kekuatan Nen yang telah dicuri kemampuan Nennya oleh Chrollo jika telah meninggal, maka dalam buku Bandit Secrets kemampuan tersebut akan lenyap alias hilang dan tak akan bisa digunakan lagi. Tapi hal khusus telah terjadi pada kekuatan Sun and Moon, di mana setelah tetua Meteor City meninggal dunia, kekuatan Sun and Moon masih berada di Bandit Secrets. Gilanya lagi, saat seal dari Sun and Moon sudah ditempelkan ke target, maka seal itu tetap akan ada di tubuh target selamanya. Mau itu buku Secret Bandit tertutup ataupun terbuka, seal Sun and Moon akan tetap berada di tubuh target.
Itu berarti Seal Sun and Moon hanya bisa dilepaskan oleh Abang Gane ya. Gila ya poin penting yang bisa diambil di episode ini. Next, kita kembali lanjut ke adegan setelah Hisoka mendengarkan semua ocehan Chrollo Lucifer tersebut. Hisoka paham betul kalau melawan Chrollo kali ini akan sangat merepotkan, apalagi ditambah kekuatan-kekuatan lain yang dimilikinya sangat menjengkelkan. But, yang namanya Hisoka tetap gak peduli hal itu. Padahal dia sudah ditanyai oleh Chrollo apakah masih mau lanjut pertarungan ini setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan kemampuan gila miliknya dan kepedean Chrollo Lucifer yang yakin 100% dirinya akan tetap menang. Tetap saja Hisoka nekat cuy ngelawan Chrollo. Adegan battle pun berlanjut. Hisoka langsung maju ke depan, sementara Chrollo mengambil langkah mundur ke arah para penonton sambil mengaktifkan Black Voice. Chrollo pun masuk ke dalam kerumunan penonton dan langsung mengaktifkan Black Voice kepada salah satu penonton bertubuh raksasa untuk menghalangi Hisoka mengejarnya. Sementara itu, Hisoka yang sadar betul Chrollo merencanakan sesuatu, langsung cepat tanggap untuk mengatasi orang besar yang dimanipulasi Black Voice milik Chrollo ini. Seleret, kedua kartu remi Hisoka menggores tangan si orang besar. Hisoka sukses menyingkirkan halangan pertamanya. Tapi kejutan pun dimulai dari sini. Chrollo masih memiliki manusia lainnya yang terpengaruh oleh Black Voice yang bersembunyi di belakang tubuh orang besar ini. Si manusia lainnya tersebut langsung menyerang Hisoka. Tapi untungnya guys, Hisoka gerak cepat. Celeret! Dengan menggunakan kartu reminya, manusia lainnya tersebut ikut juga kebantai sama Hisoka. Hisoka akhirnya bisa terlepas dari kedua manusia yang dikendalikan Chrollo lewat Black Voice. But bagian yang paling seru dimulai dari sini. Hisoka sadar dia telah kehilangan hawa keberadaan Chrollo Lucifer. Dia melihat sekeliling sambil bicara kalau ini sangatlah merepotkan. Nah, yang dimaksud merepotkan di sini adalah semua ability yang digunakan Chrollo untuk melawannya ini sangatlah merepotkan guys. Black Voice ngendaliin 2 orang, Bookmark bisa kombinasi kekuatan Nen, Convert Hands bisa bersembunyi dalam kerumunan penonton. Kan gila namanya. Sayangnya untuk melihat combo Chrollo tersebut kita harus menontonnya di episode 162 di channel agak-agak ini. Dan see you again next time. Adios ye caramelos. Salam Animania.